Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok model studi tafsir dan hadis akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang mana keanggotaannya yang pertama ialah Norman, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Rizky Ananda. Baik, model studi tafsir dan hadis. A. Perbandingan cross section. Analisis cross atau perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. 1. Kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier. Perusahaan bisa dikelompokkan berdasarkan bahan baku yang dipakai. Bisa juga berdasarkan proses produksi yang dipunyai. Standar industrial classification biasanya menggunakan kriteria semacam ini atau struktur fisik dan teknologi proses produksi dan homogenisasi produksi atau klarifikasi semacam ini juga banyak dipakai oleh lembaga lain. 2. Keamanan dari sisi permintaan. Pendekatan ini menggunakan produk yang dihasilkan sebagai kriteria pengelompokan industri. Apabila produk-produk memenuhi kebutuhan yang sama dan produk tersebut merupakan substitusi atau sama lain, maka produk-produk tersebut masuk dalam kelompok industri yang sama. 3. Kesamaan dalam atribut keuangan. Dari sudut pandang investasi, saham yang mempunyai keberadaan kesamaan atribut bisa dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contoh, atribut yang relevan adalah risiko, rasio per atau price earnings ratio, dan kapitalis pasar untuk menentukan besar kecilnya kapitalis saham. Investor yang ingin menginvestasikan dananya ke saham kecil atau kapitalisasi pasar kecil, barangkali akan memilih 25% saham paling. B. Perhitungan rata-rata industri. Untuk menghitung rata-rata industri, seorang analisis mempunyai beberapa alternatif. Yang pertama, menghitung nilai tunggal sebagai perbandingan. Yang dimaksud data tunggal adalah data yang disajikan secara sederhana dan data tersebut belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kemudian menghitung nilai tunggal dengan dispersinya, standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data di suatu sampel statistik dengan data mean rata-rata data tersebut. Kemudian menghitung
nilai untuk persentil tertentu. Misal menghitung nilai untuk perusahaan-perusahaan mempunyai ukuran 25% paling kecil. Yang dimaksud dengan persentil adalah menunjukkan nilai-nilai di bawah yang persentase tertentu dalam data dan kumpulan data ditemukan. Kemudian untuk menghitung di atas ada beberapa alternatif yang bisa dipakai. Yang pertama, menghitung rata-rata aritmatika. Yang dimaksud dengan rata-rata aritmatika adalah dari sekumpulan data dihitung dengan membagi jumlah semua angka dalam data yang ditetapkan dengan jumlah angka-angka itu. Kemudian menghitung rata-rata tertimbang. Yang dimaksud dengan rata-rata tertimbang adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot setiap datanya. Setiap penimbang atau bobot tersebut merupakan pasangan dari setiap data. Kemudian menggunakan median. Median adalah sekumpulan data dari urutan dari yang kecil sampai yang besarnya. Kemudian yang terakhir, menggunakan modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi terbesar. Nah, mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Rizky Ananda. D. Analisis time series. Analisis time series adalah analisis perbandingan data dengan data keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dengan data historis. Forecasting digunakan untuk memproyeksikan kondisi keuangan pada masa mendatang. Dalam analisis time series, perubahan pendahuluan sektoral yang akan berpengaruh terhadap angka-angka keuangan harus diperhatikan. Perubahan-perubahan struktural yang akan mempengaruhi tren keuangan suatu perusahaan antara lain: 1. Peraturan pemerintah, peraturan kompetisi, peraturan teknologi, akuisisi dan merger. D. Kesimpulan analisis keuangan yang lebih tajam bisa memperoleh gambaran jelas mengenai prestasi perusahaan, dapat diketahui dengan analisis perbandingan. Analisis ini dilakukan dengan perbandingan terhadap data masa lalu ataupun dengan perbandingan terhadap perusahaan lain atau rata-rata industri. Pada titik waktu tertentu, mendefinisikan industri merupakan pekerjaan yang mudah. Ada beberapa cara untuk mendefinisikan industri. 1.
kesamaan dalam jenis bahan baku. 2. Kesamaan dari sisi permintaan. 3. Kesamaan dalam atribut keuangan. F. Pertanyaan. Apa kelebihan dari kekurangan analisis cross-seksional? 2. Apa kesulitan yang mungkin muncul dalam definisi industri? Jelaskan. 3. Apa tujuan analisis perbandingan dalam analisis keuangan? Sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami paparkan, telah kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat kepada penonton semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.